Tuhan Yesus, Engkau yang layak dipuji dan disembah. Dan kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan atas anugerah Tuhan, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami semua ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagahnya kami ya Bapa, bukan karena kemampuan kami jalani hidup ini, semua karena berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan, dan keselamatan yang daripadamu ya Bapa. Oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami menyadari, kami mengakui, kami tidak bisa membalas setiap kebaikan dan kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, yang kami mau persembahkan hanya kepadamu ya Bapa di surga, bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami saat ini ada bukan karena kekuatan kami, tapi rencana Tuhan atas hidup kami untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapa, kuduskan kami semua oleh kuasa darah Yesus yang melayakkan kami berdiri di hadapan tahta Allah yang Maha Kuasa untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan yang sudah hadir bersama kami, Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kami. Kami mau meninggikan satu nama di atas segala nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami, serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Ambil alih ibadah ini ya Roh Kudus. Biarlah semua jadi seturut dengan kehendak-Mu. Dalamnya nama Tuhan Yesus saja yang kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani saat ini ya Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua yang hadir saat ini, supaya kami semua sama-sama merasakan lawatan Tuhan, kerajaan-Mu Tuhan terjadi atas hidup kami Bapa. Semua Tuhan beroleh berkat surga ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami tabiskan ibadah raya kami yang pertama ini hanya di dalam satu nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Yang kami puji Tuhan, mari berikan kemuliaan kita yang paling raja. Haleluya. Saya rindu lambaikan tangan Bapak Ibu dan katakan, Tuhan kita Allah yang dahsyat. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Yesus Tuhan Allah yang
Di nama Tuhan kita akan mempersiapkan hati kita untuk boleh kebenaran firman Tuhan. Bagai
kuasa. Terbukti kalau kami ada saat ini Tuhan, itu karena kebesaran Tuhan, karena kedahsyatan Tuhan, karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap buatan tangan-Mu. Dan hari ini kami boleh ada Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena itu kami bersyukur Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah kami saat ini. Dan tiba saatnya kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua, karena firman-Mu lah yang dapat memberikan petunjuk kepada kami, supaya kami berjalan pada jalan yang benar. Terima kasih Bapa di surga. Karena itu kami butuh dan kami perlu firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terus Tuhan puaskan hati dan jiwa kami, karena firman-Mu menyegarkan tubuh dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu hamba berdoa Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua dan memproteksi tempat ini, sehingga yang kami dengar hanyalah suara Tuhan. Dan kami percaya suara itulah yang akan membebaskan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara, karena Tuhan itu selalu baik buat kita. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ya, kita sudah melewati 1 minggu lagi dan kita ada di minggu pertama di bulan Juni. Haleluya. Semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan, ya, yang saya ambil dalam surat Yohanes yang pertama, ya. Surat Yohanes yang pertama haleluya. Surat Yohanes surat Yohanes yang pertama, kita lihat pasalnya. Surat Yohanes, ya, 1 Yohanes pasalnya haleluya, yang berkata soal iman mengalahkan dunia, ya. Saya akan berbicara tentang iman hari ini, saudara, buat kita semua. Yohanes pasalnya yang 1 Yohanes pasalnya yang ke 1 Yohanes 5 ayatnya yang pertama, ya, itu terbalik. 1 Yohanes pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mirip-mirip, saudara, ya. Haleluya. Kalau sudah dapat semua, mari kita lihat firman Tuhan. Saya baca buat kita semua. Pertama Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Itu yang benar. Demikian bunyi firman Tuhan. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi Dia juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Haleluya.
Puji Tuhan, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, garis bawahi ayat 4 karena itu menjadi sorotan khotbah saya pagi hari ini. Sebab semua yang lahir dari Allah, haleluya, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Haleluya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini, sebenarnya dia menyoroti tentang iman, saudara ya. Kenapa iman begitu penting menurut penulis Yohanes? Karena jelas sekali ayat 4 kalau saudara perhatikan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dengar, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Haleluya. Karenanya menurut saya iman itu begitu penting. Karena iman inilah yang mengalahkan dunia. Dunia yang kita hidupi hari-hari ini kadang memberikan informasi, kadang memberikan berita, kadang memberikan kabar-kabar yang tidak sedikit banyak orang bisa khawatir, banyak orang bisa takut, banyak orang bisa cemas, dan bahkan ada berita-berita yang membuat orang bisa emosi, marah dan lain sebagainya. Dan tidak sedikit banyak anak Tuhan kalah dengan keadaan seperti itu. Haleluya. Karena itu Alkitab dengan jelas berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Haleluya. Tuhan Yesus banyak menceritakan, kalau kita baca dalam kisah Injil, banyak kali Yesus bilang gini, imanmu telah menyembuhkanmu. Ada lagi dia bilang, imanmu telah menyelamatkanmu. Karena itu saya pernah dikatakan, iman itu sangat penting bagi setiap orang yang percaya. Karena kita bisa selamat karena iman. Saudara dan saya selamat karena iman. Saudara dan saya sembuh karena iman. Itu artinya iman itu sangat penting bagi saudara dan saya. Bahkan dikatakan iman kita bisa mengalahkan dunia ini. Haleluya. Dunia dengan segala informasi dan berita yang kadang-kadang negatif. Dunia dengan segala keadaan yang membuat banyak orang bisa takut. Tetapi juga banyak orang bisa marah-marah. Banyak orang bisa sakit hati. Banyak orang bisa kecewa. Tapi dengar baik, kalau kita punya iman yang luar biasa, iman kita akan mengalahkan semua itu. Amin. Kata firman Tuhan, imanlah yang dapat mengalahkan dunia ini. Haleluya. Luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, bagi saya, karena iman itu begitu penting, kita harus tahu bagaimana membangun iman dalam hidup saudara dan saya. Sebagai orang percaya, iman ini harus dibangun. Kenapa iman dibangun? Karena iman begitu penting, saudara. Haleluya, amin. Jadi jangan jadi orang Kristen tapi tidak membangun imannya menjadi iman yang hebat, iman yang tidak gampang menyerah. Orang kalau sudah imannya ketahuan, saudara, ya, kalau orang imannya sudah tidak kuat, haleluya, dia mulai cerita orang kiri kanan. Salah satu ciri orang yang imannya tidak kuat, suka cerita orang. Tapi di GBI Almasih tidak ada. Di GBI Almasih dia cerita kalau dia suka keluar. Haleluya. Tapi selama dia di GBI Almasih tidak cerita-cerita dia. Tapi kalau dia suka keluar, dia suka, ada ibu gembala tidak baik, pendeta tidak baik, apalagi ke majelis ini, saya tidak suka A, tidak suka B. Kalau suka keluar, haleluya. Ini iman-iman macam apa ini, saudara? Ya. Kita bukan mengalahkan dunia, tapi justru sebaliknya kita kalah. Ya. Karena apa? Iman yang seperti ini bahaya, saudara. Ya. Haleluya. Karena itu menurut saya, karena begitu penting iman, kita harus bangun hidup kita di atas iman itu. Amin, saudara. Haleluya. Di ayat pertama kalau saudara perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca, jelas sekali, saudara, ya, dikatakan firman Tuhan begini. Saudara perhatikan ayatnya yang pertama, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah,
dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Jadi dengar baik saudara, salah satu yang saya tahu bahwa ada cikal bakal iman dalam hidup saudara dan saya ketika kita sudah lahir baru. Amin. Lahir di dalam Kristus. Amin. Jadi kita semua ini yang sudah lahir baru atau masih ada yang belum lahir baru. Lahir baru itu maksudnya mengalami baptisan pertobatan, baptisan air. Ya, kalau saudara belum dibaptis selang, ya itu belum kelahiran baru secara rohani. Dan kalau sudah lahir baru begini, maka itu akan jadi cikal bakal Anda akan memiliki iman. Saya mau bicara soal membangun iman, karena hari ini itu tujuan khotbah saya, supaya iman kita itu terbangun sehingga kita memiliki iman yang bisa mengalahkan dunia ini, saudara. Haleluya. Jadi bahkan pada ayat yang keempat pembacaan kita, sebab semua yang lahir dari Allah, haleluya, yang lahir dari Allah maksudnya mengalami kelahiran baru. Setiap manusia ada dua tipe kelahiran. Kelahiran jasmani pertama, yaitu kita mulai dari kecil, dan yang kedua kelahiran rohani. Itu sebabnya dikatakan sebab semua yang lahir dari Allah. Kita yang sudah lahir dari Allah, ya, mengalahkan dunia, dan kemenangan yang mengalahkan dunia itulah iman saudara dan saya. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, karena iman begitu penting buat kita, maka kita harus bangun kehidupan kita di atas iman seperti ini. Bagaimana caranya membangun iman supaya kita makin hari makin bertambah iman, makin hari makin besar iman kita, makin hari kita masih makin punya iman yang bisa mengalahkan dunia, iman yang bisa menyelamatkan kita, iman yang bisa menyembuhkan saudara dan saya. Yang pertama, haleluya. Yang pertama saya temukan kebenaran firman Tuhan itu ada dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Roma pasal yang ke-10 ayat 17. Ini langkah pertama untuk kita membangun iman kita sehingga kita punya iman yang hebat dan luar biasa. Dan iman inilah yang dapat mengalahkan dunia. Iman ini yang bisa menyembuhkan saudara dan saya. Iman ini yang bisa menyelesaikan setiap persoalan hidup. Roma pasal 10 ayat 17. Mari kita lihat firman Tuhan di sini. Ya, mungkin dia tunjukkan firman Tuhan ini. Roma pasalnya yang ke-10 ayat 17. Dikatakan firman Tuhan begini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang pertama, langkah pertama supaya kita bisa memiliki iman yang kuat, iman yang besar, iman yang menyelamatkan, iman yang menyembuhkan, iman yang mengalahkan dunia ini dalam segala persoalan. Yang pertama, firman Tuhan berkata, kita harus banyak dengar apa? Firman Kristus. Firman Kristus. Kristus artinya Al-Masih. Al-Masih artinya yang diurapi. Firman yang diurapi. Tidak sembarang firman. Banyak orang sampaikan firman, tapi hatinya biasa-biasa saja. Haleluya. Tapi kalau kita dengar firman Tuhan lalu kemudian masuk di hati dan kita rasa tersentuh dengan firman Tuhan, ini yang saya katakan firman yang diurapi oleh Tuhan. Ini yang disebut dengan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman yang diurapi. Firman Kristus, firman Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Ini langkah pertama. Jadi dengar baik, kalau kau mau ada iman, kalau kau mau mengalami iman, punya iman yang luar biasa, tidak boleh kalau kita tidak mendengar firman Tuhan. Tidak bisa kita tidak baca firman Tuhan. Setiap hari kita harus baca firman Tuhan. Amin. Lebih banyak baca firman Tuhan daripada banyak dengar berita. Dengar berita itu, aduh, bayangkan berita televisi sudah tidak beres. Ya, kalau sudah tahu Pastor Paul Chang yang lagi booming di YouTube, dia bilang jangan pernah percaya berita-berita di Indonesia, karena berita-berita di Indonesia tidak ada satu yang betul. Kalau mau cari kebenarannya harus berita dari luar negeri. Bayangkan itu, karena memang berita-berita Indonesia ini menyesatkan banyak. Ya, karena semua media sudah dibeli. Media-media semua sudah dibeli, sudah. Haleluya. Saya beli media ini, kasih berita yang begini. Ya, kebohongan
yang diulang-ulang lama-lama jadi kebenaran. Bayangkan saudara, itu dipahami oleh para pakar politik, saudara. Ya, haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dengar saya memberitahu, langkah pertama untuk kita membangun iman yang hebat dalam hidup saudara dan saya, iman yang mengalahkan dunia, iman yang menyembuhkan. Dengar baik, yang pertama harus banyak baca firman, banyak dengar firman Tuhan. Haleluya. Kalau sudah malas baca firman Tuhan, dengar saja firman Tuhan. Buka YouTube, bisa dengar firman Tuhan. Buka YouTube GB Almasih, ulang-ulang direpetisi firman Tuhan. Haleluya. Pasti Anda akan terbangun. Amin saudara. Anda akan memiliki iman yang luar biasa. Karena tidak ada cara lain untuk kita bisa punya iman. Alkitab berkata dari Wahyu sampai dari Kejadian sampai Wahyu, ayat ini memberi petunjuk yang benar bahwa iman kita akan muncul, iman kita akan timbul ketika kita banyak baca dan dengar firman Tuhan. Haleluya. Jangan kebanyakan dengar yang lain, saudara. Ya. Ada, bayangkan, vaksin saja ada orang yang bisa bilang itu antikris. Coba bayangkan, saudara. Karena apa? Karena bukan dengar Alkitab, tapi dengar kata orang. Ya. Baru yang ngomong lagi pandita. Pandita dalam perkumpulan dia ngomong, jangan divaksin saudara-saudara, karena vaksin itu antikris. Haleluya. Tiba-tiba saya dengar dia divaksin. Coba ya, waktu awal-awal dia bilang jangan, karena itu iblis, itu antikris. Hari-hari ini saya dengar dia divaksin juga. Dalam hati saya, ini pandita kah? Apakah? Ya, ini berita-berita yang haleluya. Karena itu saudara, biar Tuhan Yesus kasih saya memberitahu buat kita. Ya, banyak dengar firman Tuhan. Haleluya. Kalau saudara ada paket data, daripada saudara buka Facebook, ada juga Facebook, gereja kita ada Facebook, ya. Cari berita dengan firman Tuhan di sana. Saya percaya saudara, firman Tuhan Yesus kasih, ya, kita akan memiliki iman. Ingat, iman yang dapat menyelamatkan kita. Ingat, iman yang dapat menyembuhkan kita. Ingat juga bahwa iman yang dapat mengalahkan dunia ini. Minggu kemarin saya khotbah soal iman dari seorang perwira di Kapernaum. Bayangkan saudara, sampai Tuhan Yesus bilang, belum pernah aku temukan iman seperti ini pada orang Israel. Iman yang menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita harus ambil waktu dalam sehari untuk baca dan dengar firman Tuhan melalui media apa saja. Ya. Kalau tidak punya data, buka Alkitab kita baca. Kenapa saudara? Karena iman itu, saudara, kalau ada pada kita, maka kita akan mengalami kemenangan lepas kemenangan. Apapun pergumulanmu, apapun pergumulan saya, dengan baik Bapak Ibu Saudara, iman kita itulah yang bisa menolong saudara dan saya. Amin. Bilang kira-kira, makanya kau harus punya iman. Kasih tahu dia, iman. Kalau kau sakit, iman saja. Minggu kemarin pastori hampir semua sakit. Mulai dari Indri sakit, Lady sakit, Mami Gembala sakit, Fili sakit, Vela sakit. Saya bilang iman, Tuhan pasti sembuhkan. Amin. Jangan sakit sedikit impus, sakit sedikit rumah sakit, mentang-mentang ada BPJS. Anak-anak saya juga ada BPJS Pak. Ya, karena mereka bekerja punya BPJS kesehatan. Yang tidak punya cuma saya. Saya ada juga KIS. Ibu Gembala ada KIS, lengkap ini. Tapi saya tidak andalkan KIS. Saya bilang anak-anak, kau punya BPJS kesehatan, jangan andalkan itu. Andalkan Tuhan. Haleluya. Kita belajar andalkan Tuhan. Itu yang disebut dengan iman mengalahkan sakit penyakit. Amin. Haleluya.
Kita sedikit-sedikit sakit mah saja. Saya ingat Hengki Bob datang pengerja di sini. Dia bilang, Pak, saya mau jujur terbuka. Setiap kali saya ditunjuk dapat tempat untuk pengerja, setiap kali saya masuk dari itu pasti saya masuk rumah sakit. Saya jadi kaget. Kenapa kok masuk rumah sakit? Karena saya punya satu kelemahan, asam lambung tinggi sekali. Kalau dia sudah kumat, Pak Pendeta, tapi saya harus masuk rumah sakit. Tidak ada cara lain. Waduh, saya dalam hati ini, orang datang bukan bantu saya, bikin saya kepala sakit ini. Ya, ini kalau pengerja masuk rumah sakit, apa enggak kepala sakit? Orang puana, kalau jadi apa? Saya pun patut, waduh, hati duda. Saya bilang, saya telepon Ibu Silas. Ibu Silas, Ibu Silas, siap Pak. Bawa daun katok. Bawa daun katok, jalur ayam kampung. Datang Pak kasih minum anak gue. 3 hari Ibu Silas memang, terima kasih Ibu Silas udah bantu dia. 3 hari kasih minum. Ibu Silas jaga laki-laki. Bagaimana laki-laki minum oil dijaga lagi? 3 kali minum, saudara. Hari ini kalau saudara lihat wajahnya di Facebook, tidak pernah gemuk dia, tapi setelah pulang dari sini bengkak seperti ini. Haleluya. Itu namanya iman mengalahkan dunia. Iman menyembuhkan sakit penyakit. Haleluya. Jangan mentang-mentang ada KIS gratis lagi. Saya KRIS, fasilitas kesehatan saya nomor 1. Haleluya. Tapi selama saya pegang KIS, belum pernah saya pakai. Saya dalam hati dia rugi juga ini, karena orang kaya uang ada di situ. Kan terjadi subsidi silang kan. Orang kaya bantu yang miskin. Jadi kalau orang kaya bayar karena KIS mandiri, ya dia membayar yang orang-orang yang susah, termasuk saya susah. Haleluya. Orang bilang, pendeta mau KIS. Makanya saya bilang, saya pegang KIS tapi saya tidak pakai. Baru pakai iman. Amin, saudara. Haleluya. Jadi itu yang pertama, langkah pertama untuk membangun iman kita menjadi iman yang bisa mengalahkan dunia, iman yang bisa menyembuhkan sakit penyakit kita, iman yang bisa menyelamatkan jiwa saudara dan saya. Maka yang pertama, langkah pertama, harus terus baca dan dengar firman Tuhan. Baca dan dengar firman Kristus. Haleluya. Karena firman yang kita dengar itu yang membebaskan kita, saudara. Amin. Firman itu kan perkataan Tuhan. Firman itu kata Alkitab, firman itu Allah sendiri. Amin. Jadi kalau kau dengar firman, kau sementara dengar Allah berbicara buat saudara. Dan kalau Allah berfirman, tidak ada satupun yang bisa gagal. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi perkataan Tuhan tetap buat selama-lamanya. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tidak akan pernah gagal, kata firman Tuhan. Suatu saat kau akan alami dan rasakan keberhasilan firman itu dalam hidup pribadi saudara dan saya. Haleluya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, langkah kedua membangun iman. Karena iman itu begitu penting bagi kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang yang sudah lahir dari Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya temukan firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 2 mulai ayat 14. Mari kita lihat firman Tuhan ini, saudara. Yakobus pasalnya yang kedua, kita baca firman Tuhan ini. Yakobus pasal 2 ayatnya yang mulai dari ayat 14 ya. Dikatakan firman Tuhan begini. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu?
Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi yang kedua, membangun iman supaya iman kita menjadi iman yang bisa mengalahkan dunia, iman yang bisa menyelamatkan dan menyembuhkan kita. Yang kedua, iman yang harus disertai dengan perbuatan. Haleluya. Kalau kau bilang iman tapi kau lihat orang susah, kau tidak membantu, percuma iman. Haleluya. Jangan bicara iman, biar kau jadi singer, loncat-loncat. Tapi kalau orang susah bilang selamat jalan, puji Tuhan, kau pergi sudah. Haleluya. Padahal dia butuh. Tapi kau bilang yo, ya oke. Orang Batak bilang sayonara. Haleluya. Tidak bisa. Iman, kalau kita sudah punya iman, harus ada tindakan. Iman tanpa tindakan itu mati. Iman tanpa perbuatan itu mati. Haleluya. Jelas sekali dalam pembacaan firman Tuhan kalau kita perhatikan, sudah. Haleluya. Ya, jelas sekali apa dikatakan firman Tuhan. Mulai ayat 14 itu. Apa gunanya seorang saudara jika mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Haleluya. Jadi iman kita itu harus disertai dengan tindakan-tindakan nyata. Itu namanya saudara berusaha membangun iman. Memang kadang-kadang agak susah, kadang-kadang agak sakit, kadang-kadang agak berat. Tapi dengar baik saudara, saya memberitahu, dalam pembacaan firman Tuhan dikatakan perintah-perintah Tuhan itu tidak. Haleluya. Yang bikin berat perintah-perintah Tuhan karena kau tidak punya niat. Haleluya. Kembali dalam pembacaan firman Tuhan kita yang awal. Coba lihat di ayat itu. Jelas bahwa perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Haleluya. Cuman kitanya ini yang berat. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, yang kedua, membangun iman kita. Supaya kita punya iman yang bisa mengalahkan dunia ini. Supaya kalau ada tantangan, ada berita kah, ada orang cerita kita kah, ada yang sindir kita kah, ada yang tidak peduli dengan kita kah, kita tetap punya iman yang kuat. Tidak gampang sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit bersungut, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit ya apa-apa salahkan ini, salahkan itu. Ya pendeta begini, pendeta kalau khotbah itu keras, baru mau khotbah yang bagaimana? Haleluya. Pendeta kalau khotbah itu singgung-singgung terus. Haleluya. Bagaimana mungkin pendeta khotbah singgung? Yang dia khotbahkan itu banyak orang, bukan satu orang. Kalau yang hadir cuma Ibu Damaris, wajar saya singgung Ibu Damaris. Karena yang hadir cuma Ibu Damaris, tidak ada yang lain. Haleluya. Dan dilarang orang berkhotbah, lo singgung-singgung dilarang. Biarkan Roh Kudus yang menyinggung kita. Amin. Haleluya. Mempersiapkan khotbah bukan cari orang. Itu kesalahan besar kalau Anda siapkan khotbah. Saya mau siap khotbah untuk saya mau bicara Ibu Silas. Mana yang khotbah yang cocok? Cerita mati itu pendapat dari mana itu? Saya mau cari firman untuk saya sikat Pak Isa. Haleluya. Nggak ada. Kalau Anda kena dengan firman Tuhan itu karena pekerjaan Roh. Karena Roh Kudus mau Anda harus bertobat, bukan menyalahkan berkhotbah. Haleluya. Tujuan firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan. Jadi kalau disampaikan firman Tuhan, terima. Harus bilang siap, saya siap berubah. Bukan pendeta tiap minggu khotbah saya, tiap minggu akhirnya dia keluar. Kau kira kau keluar di gereja lain kau tidak akan kena dengan firman Tuhan? Potong saya punya jari ini. Kalau kau tidak kena dengan firman Tuhan, saya tidak akan percaya firman Tuhan. Kecuali pendeta itu cuma pikir dia punya perut saja. Kalau dia cuma pikir perutnya, oh begitu kau masuk langsung dia akan majelis. Oh ada jiwa baru, iya jiwa baru. Pak,
siap kerja di majelis, itu pendeta bahaya itu. Langsung diangkat majelis. Haleluya. Tapi kalau kita tidak seperti itu, saudara, ya. Makanya iman, kalau kita membangun iman yang mengalahkan dunia, harus dengan perbuatan. Ya. Haleluya. Ada juga orang berpikir iman itu bukan perasaan. Haleluya. Saya bukan tipe pendeta yang menggunakan perasaan. Salah, saya bilang salah. Ada juga pendeta yang pakai iman samakan dengan perasaan. Haleluya. Lalu mulai, aduh, jangan Pak, nanti dia tersinggung. Oh, saya kalau salah saya tahu. Ini kenapa begini. Ini salah, ini begini. Saya jelaskan. Haleluya. Itu namanya iman. Iman yang bisa mengalahkan. Sebab kalau kita pakai perasaan bahaya, saudara. Pakai perasaan itu namanya kita tidak mengedukasi, tidak mendidik. Kita justru mengajar orang untuk terus hidup dalam kesalahan. Kenapa? Karena perasaan. Haleluya. Makanya di sini majelis itu cuma 2 perempuan, 3 laki-laki, 4 laki-laki. Kenapa? Karena jangan sampai perasaan lebih menguasai daripada logika iman. Haleluya. Karena yang namanya perempuan itu pasti main perasaan. Kalau mau tegur, tolong jangan tegur. Kalau ditegur nanti dia pergi. Haleluya. Kalau iman dah. Makanya Alkitab bilang, benar katakan benar, salah katakan salah. Itu iman. Begitu saudara. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya ulangi lagi yang kedua, untuk membangun iman menjadi iman yang bisa mengalahkan dunia ini, iman yang tidak dapat mengalahkan saudara dan saya. Ya. Dunia ini sekali lagi saya mau beritahu kadang-kadang membuat saudara dan saya bisa drop iman, bisa kalah dengan dunia. Ya, kadang-kadang sakit juga bisa melemahkan kita. Tapi kalau kita punya iman yang kuat, iman itu dapat mengalahkan. Langkah yang kedua, harus ada perbuatan, ada tindakan. Iman itu harus ada tindakan. Saya ingat perintah Tuhan kepada Yosua. Waktu Musa mati, Yosua harus ganti pemimpin bangsa Israel untuk meraih tanah Kanaan. Sempat Yosua kecut hatinya, tawar hati. Padahal Yosua 40 tahun ikut Musa. Bayangkan. Tapi Tuhan bilang sama dia, Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hati. Dalam bahasa teksnya dibilang begini, Yosua, yakinlah dan beranilah bersama dengan bangsa Israel maju ke sana. Haleluya. Jadi iman seperti itu saudara yang Tuhan Yesus kasih. Ada tindakan, ada perbuatan nyata buat saudara dan saya. Memang dalam penjelasan ini lebih kepada perbuatan soal memberi. Tetapi bukan itu saja maksud daripada perbuatan, ya. Termasuk kita yang kita imani, kita harus hidupi. Dan saya percaya kita akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Ya, kita akan melihat bahwa kita akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Memang harus seperti sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, saudara, ya, kita harus menjadi pemenang-pemenang. Sekali lagi yang kedua, iman harus ada perbuatan. Ya, haleluya. Kalau saudara banyak uang, saudara diberkati, lalu saudara membantu orang lemah, ya, saya mau kasih tahu, itu bukan iman. Dengar, saya mau kasih tahu, kalau saudara ada uang, tiba-tiba 1 bulan ini tiba-tiba Anda diberkati, misalnya dapat uang banyak, lalu kemudian Anda mulai membantu orang. Saya diberkati jadi ini, saya bantu. Saya mau kasih tahu, itu bukan iman.
Itu orang Islam bisa lakukan. Orang tidak percaya Yesus juga bisa lakukan itu. Karena itu bagi saya itu bukan iman. Itu biasa. Tapi waktu kau uang tinggal 1 juta, waktu kau dalam keadaan sulit, makan tidak cukup, lalu Anda bertindak dengan iman, membantu orang. Itu tidak semua orang bisa lakukan. Hanya orang yang lahir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan iman. Haleluya. Kalau kau punya daging babi di freezer tinggal 5 kilo, terus Anda potong 4 kilo kasih Pak Ishak, Anda 1 kilo, itu iman. Tapi kalau kau punya 5 kilo, kau potong 1 kilo kasih Pak Roni, Pak Roni bilang saya juga bisa itu Pak Ishak, tidak perlu ajar saya itu. Haleluya. Makanya ada saya protes, ada anak Tuhan sempat di sini waktu memberi dia bilang gini, waktu istrinya mau memberi, suaminya bilang gini, Dek, kita belum kaya. Masa nanti kaya baru memberi? Kalau kaya memberi itu bukan iman. Orang tidak percaya Yesus juga bisa memberi karena dia kaya. Justru yang Tuhan cari iman yang disertai dengan perbuatan, iman yang melahirkan iman yang kuat yang dapat mengalahkan dunia dan yang bisa menyembuhkan kita pada saat kita sulit. Kita mempraktikkan. Itu baru namanya iman. Amin saudara? Amin. Bilang kiri kanan, hati-hati mulai besok praktekkan iman ini. Praktekkan iman ini. Haleluya. Gaji 5 juta 1 bulan, tapi bilang Pak Pendeta saya mau sumbang gereja 50 juta. Itu iman. Haleluya. Gaji 5 juta Pak Pendeta saya sumbang 1 juta. Itu bukan iman. Karena semua orang bisa lakukan itu. Yang Tuhan cari, yang tidak bisa dilakukan orang, tapi Anda dan saya bisa lakukan karena kita lahir dari Allah. Amin. Haleluya. Harus begitu. Makanya di dalam penjelasan pembacaan firman Tuhan kita dibilang apa? Coba kita mundur ke ayat tadi ya, pembacaan kita di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ke-5. Multimedia kembalikan ayatnya 1 Yohanes pasal 5. Biar saya jelaskan lebih detail di dalam ayat itu ya, ayatnya yang ke-3 kalau saya tidak salah ya, 1 Yohanes pasalnya yang ke-5 tadi, ayatnya yang ke-3. Apa kata firman Tuhan di sana? Ayatnya yang sebelumnya kalau tidak salah. Coba lihat. Ya. Haleluya. Ya. Ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Haleluya. Tadi saya bilang tidak berat. Tapi mari kita bangun, mari kita mulai melangkah, membangun dengan iman yang disertai dengan perbuatan itu, saudara. Ya. Kita mulai melangkah, bertindak dengan iman, karena iman tanpa tindakan kata firman Tuhan mati. Tidak ada artinya, tidak ada gunanya, saudara. Haleluya. Tapi iman yang kedua menjadi iman yang luar biasa. Membangunnya dengan cara iman harus disertai dengan tindakan dan praktek dan perbuatan yang nyata. Haleluya. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir, bagaimana kita membangun iman supaya kita memiliki iman yang hebat, yang bisa mengalahkan dunia dengan segala beritanya yang menyesatkan. Iman yang bisa menyembuhkan saudara dan saya. Iman yang bisa memberikan jalan keluar atas persoalan masalah hidup kita sehari-hari. Yang ketiga, iman yang tetap berharap dan percaya pada janji Tuhan. Jadi yang ketiga, tetap berharap dan percaya pada janji Tuhan. Ini baru namanya kita membangun iman yang benar. Mari lihat firman Tuhan, Roma pasalnya yang keempat. Kita baca mulai ayat 18. Apa kata firman Tuhan di sana?
Roma pasalnya yang keempat, Bapak Ibu Saudara, ya. Saya ingin menjelaskan tentang bagaimana Abraham itu tetap berharap dan percaya. Ini yang disebut dengan iman. Karena itu jangan heran kalau Abraham disebut bapa segala orang percaya karena imannya. Ayatnya 18 dari Roma pasal 4 kita baca. Alkitab berkata begini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ayat. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya, haleluya, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Terus ayat 19. Kita lihat ayat 19. Apa kata firman Tuhan? Imannya tidak menjadi lemah meskipun kenyataan sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kata orang lain, kalau beriman 1 tahun tidak ada tanda-tanda, langsung stop sudah. Abraham tidak. Dikatakan sekalipun tidak ada yang bisa dia. Apa kata firman Tuhan? Ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap. Karena itu poin ketiga tadi saya katakan harus tetap berharap dan percaya bahwasanya janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu tidak pernah berbohong. Abraham menanti hampir 30 tahun, hampir 30 tahun dia berharap, hampir 30 tahun dia percaya yakin bahwa firman-Nya, janjinya pasti digenapi. Haleluya. Sudah sempat bayangkan dia sudah 100 tahun, dari umur 70 tahun firman Tuhan datang. 100 tahun baru digenapi. Jadi kurang lebih 30 tahun. Ya. Haleluya. 70-an tahun dia dapat firman Tuhan bahwa kau akan dapat keturunan. Bahkan sampai istrinya siapa? Sarah sudah tua. Sudah tua itu sudah menopause. Bagi wanita itu sudah tidak mungkin dapat anak. Tapi janji Tuhan itu dengan baik tidak akan pernah berubah. Amin. Saya mau beritahu buat saudara, jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti percaya pada janji Tuhan, saudara. Jangan meskipun mungkin engkau sudah bertahun-tahun belum dapat, tapi jangan berhenti berharap. Jangan berhenti percaya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Tetap saja percaya, karena itu poin yang ketiga saya catat sini, tetap berharap dan percaya pada janji Tuhan. Ya, dalam pembacaan firman Tuhan kita, perhatikan ayat 11, imannya tidak menjadi lemah. Haleluya. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, haleluya. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Bayangkan saudara. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan saudara dan saya tidak pernah mustahil. Karena itu Yesus bilang dalam Injil Lukas, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Bukan cuma bagi Tuhan tidak ada mustahil. Injil berkata bagi orang-orang percaya tidak ada yang mustahil. Saya tidak tahu kau sakit sekarang apa, saya tidak tahu pergumulanmu apa, saya tidak tahu masalahmu apa, tapi dengar baik bagi saudara dan saya memberitahu, jangan pernah tidak percaya, jangan pernah berharap untuk beriman, jangan pernah tidak berharap untuk janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Dia akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Tetapi terhadap janji Allah, ayat 20, perhatikan kata Abraham. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Haleluya. Hai orang-orang yang bimbang, jangan sampai kita bimbang. Apa pergumulanmu hari-hari ini? Jangan bimbang. Apa doamu hari-hari ini? Mungkin sudah 1 tahun, mungkin sudah 5 tahun, mungkin sudah 10 tahun. Tapi dengar saya mau beritahu hari ini, jangan bimbang. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang
karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Haleluya, makin hari dia makin percaya, makin hari dia memuliakan Tuhan, tidak pernah berhenti beribadah, tidak pernah berhenti menyembah dan memuliakan Tuhan. Itu Abraham. Haleluya. Dan puji Tuhan, akhirnya karena harap dan percayanya Abraham terhadap janji Tuhan itu digenapi. Saya percaya kita semua mau janji Tuhan digenapi buat kita. Amin. Siapa di antara saudara yang mau menerima janji Tuhan ini? Haleluya. Kalau kau sakit, janji Tuhan akan memberi kesembuhan. Itu janji Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Percaya itu. Kalau kau punya pergumulan, kau kekurangan, Tuhan bilang Dia akan memenuhi kita dengan segala kelimpahan. Dia akan cukupkan segala keperluan saudara dan saya. Persoalannya, apakah kau masih beriman pada janji Tuhan? Kau percaya janji Tuhan atau tidak? Haleluya. Tuhan dengar baik saudara. Tuhan itu beda. Tuhan senang pada proses. Tuhan senang kalau kita mau proses saudara. Haleluya. Abraham diproses hampir 30 tahun. Terima janji Tuhan. Haleluya. Banyak nabi diproses saudara. Yosua diproses 40 tahun baru bisa jadi pemimpin. Haleluya. 40 tahun. Dia suruh sikut-sikut Musa pakai segala cara supaya Musa lengser dan dia jadi pemimpin. Tidak bisa. Nanti Musa mati baru dia jadi pemimpin. Artinya diproses 40 tahun dengan cara Tuhan, dia jadi pemimpin. Paulus diproses dengan apa? Banyak masalah, persoalan, tantangan. Diproses. Bahkan kalau sudah cari tahu pengalaman Paulus, dia menceritakan semua proses yang dia alami. Para rasul semua diproses. Haleluya. Karena Tuhan senang itu saudara. Tuhan senang diproses. Tuhan senang pada proses. Karena Dia mau supaya iman kita itu menjadi iman yang murni. Haleluya. Tuhan mau kita memiliki iman yang murni, iman yang luar biasa, iman yang hebat. Dan iman yang model inilah yang bisa mengalahkan dunia. Iman yang seperti ini yang ada pada kita, yang bisa menyembuhkan sakit penyakit kita. Iman yang seperti inilah yang bisa menyelamatkan jiwa saudara dan saya. Saya simpulkan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Iman beri kemenangan. Bagaimana supaya kita punya iman yang bisa memberi kemenangan? Maka kita harus bangun iman dalam hidup kita. Yang pertama, harus setia baca dan dengar firman Tuhan. Yang kedua, kita harus iman disertai dengan perbuatan dan tindakan. Jangan cuma sekedar iman, harus dipraktekkan iman. Haleluya. Kalau kau percaya saya sembuh, ya percaya sembuh. Jangan pikir lagi itu sakit penyakit. Itu namanya mempraktekkan iman. Dan yang ketiga, tetap berharap pada janji Tuhan. Jangan berhenti berharap saudara. Ingat, Paulus mencatat juga dalam surat jemaat di Roma bahwa pengharapan saudara dan saya, pengharapan yang tidak mengecewakan. Kalau berharap sama Tuhan, kau tidak akan kecewa. Tapi kalau kau harap sama manusia, kau bisa kecewa. Karena itu berhenti tinggalkan harap sama manusia. Terus percaya pada janji Tuhan. Kita akan melihat pertolongan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pemain musik singer maju ke depan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang dapat kita andalkan dalam hidup ini saudara, selain daripada Dia. Andalkanlah Tuhan dalam hidup, karena Dialah yang memberikan pertolongan dalam hidup saudara dan saya. Kau Tuhan jadi andalan. Haleluya Yesus Tuhan. Saya mengajak kita semua setelah duduk beberapa lama, mari kita bangkit berdiri sebagai tanda kita mau menyerah kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau terkadang masih kalah dengan keadaan dunia ini, terkadang kau masih bimbang, saya mau beritahu, hilangkan semua rasa itu. Milikilah iman yang mengalahkan dunia ini. Haleluya. Dan mulai andalkan Tuhan. Haleluya Yesus. Semua kita dalam sikap doa, kita nyanyikan pujian ini. Kau Tuhan jadi andalan. Haleluya Yesus.
Yang melakukan dan kerjakan buat saudara dan saya perbuatan-perbuatan yang ajaib. Saudara, masihkah saudara percaya ada mujizat? Kalau masih ada mujizat, saya memberitahu, andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Dengar firman Tuhan ini. Imanlah yang dapat mengalahkan dunia ini, saudara. Iman yang dapat mengalahkan pergumulan-pergumulanmu. Imanlah yang membuat engkau mengalami damai dan sukacita, saudara. Haleluya. Angkat tangan kita pada Tuhan dan katakan, Tuhan Jadi andalan, yes, andalkan Dia, saudara. Hanya Dia yang kau dan saya harus percaya, ini tidak ada yang lain. Haleluya. Sekali lagi, dengan iman, saudara, kau Tuhan menjadi andalan. Tidak ada yang lain, Bapa. Jangan kita andalkan manusia ini. Manusia yang bisa mengecewakan kita. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakanmu. Katakan, haleluya Yesus. Dia terlalu sanggup, saudara. Mari bangun kepercayaanmu pada Tuhan. Jangan pernah bimbang. Jangan pernah ragu pada kuasa-Nya. Jangan pernah ragu pada mujizat-Nya. Haleluya. Katakan, aku percaya. Kami mulai percaya. Tuhan, kami mau memiliki iman. Iman yang bisa mengalahkan dunia. Iman yang bisa menyembuhkan sakit penyakitku. Iman yang bisa menyelamatkan jiwaku. Dunia dan akhirat. Haleluya. Haleluya. Dalam beberapa waktu lamanya mungkin Anda ingin didoakan. Roh Kudus mengingatkan saya untuk mendoakan beberapa di antara saudara yang sedang menghadapi pergumulan khusus. Karena itu saya mengundang saudara boleh maju ke depan. Haleluya. Telah lama kau memukuli. Roh Kudus mengingatkan saya bahwa saudara ada di antara saudara yang membutuhkan doa. Karena kau tidak kuat lagi menjalani hidup ini. Tapi hari ini kau akan melihat pertolongan Tuhan. Hari ini kau akan melihat bahwa imanmu dapat mengalahkan dunia. Imanmu dapat mengalahkan persoalanmu. Imanmu dapat mengalahkan setiap pergumulan hidup. Dan imanmu itulah yang akan memberikan kemenangan. Kau akan mengalami kemenangan hari-hari ini. Karena itu jangan pernah berhenti berharap pada janji Tuhan. Haleluya. Terus berharaplah pada janji Tuhan. Maka kau akan melihat kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidupmu. Keluarga, rumah tanggamu, pribadimu. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nyanyikan sungguh-sungguh pujian ini sebelum saya turut berdoa. Kita tangan saudara di hadapan Tuhan. Dengan 3 hal tadi, maka kau akan jadi iman.
kasih Bapak, kami percaya kami semua yang hadir memiliki iman yang dapat mengalahkan segala pergumulan-pergumulan kami, sehingga kami punya iman yang memberi kemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu, bersyukur buat lautan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau segala-galanya dalam hidup ini. Engkau sungguh berarti dalam hidup ini. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepada-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memberi persembahan. Hamba berdoa untuk persembahan yang sudah disiapkan oleh anak-anak Tuhan jemaat Bapak. Apapun bentuk persembahan, dari pengucapan syukur, persepuluhan, pembangunan, tantangan dan kolekta, Bapa dalam surga, berkatilah jemaat yang akan memberikan persembahan. Tuhan, kuduskan persembahan jemaat. Dan hamba berdoa buka tingkap langit, curahkan berkat dalam pergumulan, dalam pekerjaan berjemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembalikan berkat Tuhan berlipat-lipat kali ganda dalam setiap kehidupan, usaha dan pekerjaan, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat firman-Mu, dan dengan iman penuh sukacita kami akan memberikan persembahan kami. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sana
dari awal sampai pada saat ini. Dan kami sungguh sangat merasakan kehadiran-Mu Tuhan di dalam hidup kami lewat ibadah ini. Kiranya ibadah yang kami laksanakan ini boleh menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan hadirat kekudusan-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Makasih Bapa di surga, terima kasih. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami berdoa buat jemaat-jemaat yang pada saat ini dalam kondisi yang menghadapi masalah, persoalan, khususnya penyakit Tuhan, baik yang ada di rumahnya maupun yang ada di rumah sakit. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, kiranya Engkau Tuhan menjamah mereka dengan bilur-bilur Yesus, penyakitnya disembuhkan. Terima kasih Bapa di surga, khususnya beberapa umat-Mu yang telah membawa persoalannya di hadapan-Mu di hari ini. Kami percaya bahwa mujizat Allah masih ada sampai sekarang. Setiap doa-doa kami Tuhan sudah jawab, karena Tuhan kami Yesus Kristus adalah jawaban doa kami yang pasti. Makasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan dari kekal dan sampai selama-lamanya. Anak-anak Tuhan yang telah memberi persembahan mereka sebagai ungkapan syukur mereka, baik itu berupa perpuluhan, kolektor dan pembangunan sebagainya, Tuhan memberkati setiap tangan yang telah memberi dengan sukacitanya, dan sisa-sisanya yang masih ada di rumah, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, supaya berkat ini tetap dipergunakan untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan dan untuk mensejahterakan rumah tangga keluarga mereka, pribadi mereka, semua itu untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Makasih Bapa di surga, kami tinggalkan tempat ini, hamba serahkan perjalanan kami dari tempat ini tiba di rumah kami masing-masing dan selamat. Di sanalah nama Tuhan dipermuliakan. Keluarga yang sementara berlibur di Jakarta, keluarga Situmorang, kami berdoa Tuhan ada di sana bersama-sama dengan mereka sebagaimana Tuhan bersama-sama kami di tempat ini. Makasih Bapa, terpujilah nama Tuhan dari kekal dan sampai selama-lamanya. Sisa hidup kami di hari-hari mendatang kami tetap serahkan dalam tangan Tuhan. Setiap aktivitas kami pada minggu yang akan berjalan ini, Tuhan campur tangan dan memberkati kami Tuhan. Makasih, baik itu sebagai pegawai negeri, sebagai wira swasta, dan pekerjaan apapun yang dikerjakan umat-Mu, Tuhan memberkati, supaya lewat berkat-berkat itu hanya nama Tuhan dipermuliakan. Lebih khusus kami berdoa buat pembangunan rumah Tuhan, gereja kami yang sementara dibangun. Berdoa Tuhan campur tangan dalam pembangunan ini Tuhan. Kontraktor yang mengerjakan ya Tuhan memberkati. Para tukang-tukang yang mengerjakan Tuhan memberkati. Biaya yang akan dibutuhkan Tuhan siapkan semuanya Bapak. Supaya lewat semua ini pembangunan dapat berjalan dengan baik. Semuanya itu nama Tuhan dipuji, dibesarkan ini. Di dalamnya nama Tuhan dipuji, dibesarkan, dimuliakan. Kalau Tuhan yang memulai, Tuhan pula lah yang akan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan pujilah nama Tuhan dari kekal sampai selama-lamanya. Jemaat, bukalah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa dengan sesungguhnya anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, bimbingan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara mulai sekarang ini kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus hamba sampaikan berkat ini dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih.